Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya puasa ini kayaknya. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin jamaah zuhur yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ke-7 Ramadan ini kita masih bisa sama-sama beribadah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita niati iktikaf kita dalam beberapa waktu ke depan dengan niatan thalabul ilm. Kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman Nabi, beda. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah wafat 1434 tahun yang lalu. Karena Nabi wafat tahun 11. Jadi kalau sekarang 1445, maka Nabi sudah wafat 1434 tahun yang lalu. Apa yang kita pakai beda yang dipakai oleh Nabi, beda. Apa yang kita makan beda dengan apa yang dimakan oleh Nabi. Apa yang kita jalani beda dengan apa yang dulu Nabi jalani, ya. Teknologi yang ada di masa kita berbeda dengan kehidupan sederhana yang ada di masa Nabi, beda. Maka kemudian timbul satu pertanyaan, bagaimana respon umat Islam terhadap teknologi? Kalau responnya positif, apakah teknologi itu membantu dalam ibadah kita? Apakah demikian? Kalau kita lihat dari kehidupan yang sederhana saja, ada yang pernah bayangkan zaman dulu Bilal itu kalau azan bagaimana? Tujuannya azan ngajak orang sholat. Mau nggak mau suaranya harus kedengeran, mau nggak mau. Di masa Nabi belum ada speaker, belum ada mikrofon, belum ada. Gimana caranya Bilal teriak azan yang kira-kira sampai kedengeran oleh orang banyak? Gimana caranya? Bilal itu perlu manjat tembok, naik ke atas atap Masjid Nabawi, azan di atas. Coba kalau itu kita lakukan zaman sekarang, capek bener yang azan Pak, capek. Tiap mau azan begini, dia naik ke atas dulu begitu, baru kemudian dia azan. Masa berkembang. Lalu kemudian di masa Sayyidina Umar bin Khattab mulai menaklukkan negara-negara Persia, Irak, Iran dan sekitarnya ditaklukkan. Di sana ada satu arsitektur bangunan yang tinggi, biasa digunakan sebagai tempat pemujaan api, namanya menara. Manarah itu kalau bahasa Arab artinya tempat pemujaan api, artinya begitu. Dia mirip cerobong asap gitu kan, ya, tempat pemujaan. Arsitektur ini dipinjam oleh umat Islam, dimasukkan dalam satu arsitektur masjid. Jadi namanya mi'zanah. Mi'zanah itu tempat azan. Cuman kita lebih kenal nama menaranya daripada mi'zanahnya. Manarah itu
nama pemujaan apinya sebetulnya kalau tempat azannya disebut mizana. Lalu kemudian jadi satu bagian bangunan masjid itu ada menaranya, orang naik ke atas menara, azan di atas menara dengan dua tujuan. Satu, memastikan waktu sholat memang sudah masuk, memastikan. Yang kedua, supaya suara azannya bisa menggapai ke berbagai penjuru kampung situ. Sebab kan mohon maaf ini, jam digital kita jadikan patokan, kadang-kadang tanpa pernah ada yang tahu waktu sholat yang sesungguhnya patokannya apa. Misalnya Pak, ini kan kalau bulan puasa saya yakin bapak-bapak hafal jam azan maghrib dan azan subuh. Waktu-waktu lain nggak begitu penting lah. Waktu zuhur itu mungkin kalau bukan puasa penting jam makan siang bapak gitu kan. Tapi kalau di bulan puasa ini nggak begitu penting sebetulnya, karena nggak ada makan siang. Tapi kalau waktu maghrib, waktu subuh itu penting. Nah, pertanyaan pertamanya itu, apa sih petunjuk Nabi kalau maghrib itu masuk? Itu apa? Nabi bilang matahari terbenam. Pertanyaannya, Bapak nih kemarin waktu buka puasa ada yang ngecek nggak, ngintip langit matahari udah terbenam apa belum? Nggak ada. Ya, nggak ada. Maka dulu ada namanya menara, tempat itu tinggi di atas, dia itu azan suaranya menggema kemana-mana. Di luar itu, dia juga akan lihat dari atas itu, oh matahari memang sudah terbenam. Divalidasi oleh observasi dari menara. Cuma sejak ada sound system, ada pengeras suara, menara itu udah nggak kepake Pak, nggak kepake. Di masjid tempat saya itu menaranya ada, tapi cuma aksesoris. Bahkan merbotnya aja nggak pernah naik ke menara. Di sebagian tempat menara masjid itu dikontrak sama seluler buat BTS. Orang nggak kepake begitu kan, daripada dibangun tiang, cantelin aja udah itu di menara begitu kan sekarang. Kenapa begitu? Ya ini karena ada teknologi yang kemudian memudahkan muazin azan suaranya sampai kemana-mana. Sekarang ada TV. Ketika ada TV, orang kadang-kadang bahkan sudah tidak percaya dengan muazin kampungnya. Mohon maaf, kira-kira Bapak buka puasanya nunggu azan di masjidnya apa lihat azan TV? TV. Kadang-kadang di TV belum azan, baru gambar beduk udah dimatiin udah. Azan pakai itu. Itu kemudian kita pahami bagaimana kita menjadikan teknologi itu kemudian sebagai kiblat, ya, sebagai panduan hidup kita sehari-hari. Lah bagaimana Islam itu kemudian mandang teknologi? Islam mandang teknologi itu alat. Ya. Kalau alat, kita hanya akan pandang sebagai alat bantu, tidak lebih, tidak kurang. Kalau alat itu, maka nanti tergantung penggunanya, Dipakai baik, jadi baik, dipakai jelek, jadi jelek. Alat. Maka teknologi dipakai orang yang memang senang ibadah, teknologinya bermanfaat. Tapi teknologi jatuh di tangan orang yang memang hobinya maksiat, teknologinya racun. Ya. Dalam Islam itu kita tidak pernah menghukumi alat, tidak pernah. Yang kita hukumi itu tujuannya, penggunaannya. Contoh, apa hukumnya minum kopi dalam Islam? Ngopi dalam Islam tuh hukumnya apa? Ini muka-muka tukang ngopi semua ini kelihatan. Kira-kira kalau ditanya hukumnya ngopi itu apa? Gitu kan. Ya kalau lagi puasa haram Pak ya. Tapi sehari-hari misalnya kita ngopi itu, hukumnya ngopi itu apa? Kopi itu hukumnya mubah kan? Mubah.
Dia maksudnya ya nggak haram, nggak wajib, tidak berpahala, tidak berdosa. Ngopi ya mubah, silakan saja. Dia baru jadi haram kalau banyak ekses negatif, punya efek negatif, baru jadi haram kan gitu. Saya itu Pak, kalau di bulan Ramadan ngaji puasa sama santri itu sampai malam, sampai jam setengah 12, sampai jam 11 seperempat ngaji sama santri. Karena bulan Ramadan itu memang dipakai buat banyak mengkaji kitab yang di luar bulan Ramadan nggak sempat dikaji. Banyak menghatamkan kitab-kitab yang lumayan tebal kadang-kadang. Maka saya ngopi Pak. Ngopinya saya niati supaya kuat ngaji. Ngopinya mubah. Tapi karena ngopinya diniati supaya kuat ngaji, begitu ya. Maka nanti ngopinya punya nilai kebaikan. Penggunaannya ya. Tujuannya itu yang bikin baik. Yang ngopi yang nilainya ibadah ini cukup dengan niat saja Pak, cukup dengan niat. Nggak pakai ritual macam-macam. Apakah sebelum ngopi baca Fatihah dulu? Ya kagak. Apakah sebelum ngopi ngaduknya harus dari kanan bukan ke kiri? Ya enggak juga. Apakah ngaduknya harus 17 kali? Ya enggak, standar aja biasa. Cukup diniati ngopinya untuk apa? Saya ngopi, mudah-mudahan saya kuat dipakai tadarus, kuat dipakai etikaf, kuat dipakai ngaji. Sudah begitu saja, hanya dengan niat yang baik, orang yang kemudian konsumsi kopi punya nilai ibadah. Karena alat dipakai baik, dia jadi baik. Alat dipakai jelek, dia pakai jelek. Orang-orang kadang-kadang ini mandang hanya dari satu sisi. Ada yang mandang teknologi hanya dari sisi negatifnya saja, maka relatif kemudian melarang segala macam bentuk penggunaan teknologi. Alhamdulillah, kalau daerah sini rata-rata masjid ada speakernya semua. Ada. Tapi kalau masuk Bapak agak ke barat lagi atau ke selatan lagi, beberapa kampung ada masjid yang mengharamkan speaker, Pak, mengharamkan speaker. Saya tuh pernah main ke rumah teman saya begitu. Kebetulan nggak bawa jam tangan, HP mati, lama-lama nanya saya, ini udah asar belum? Udah Ustaz. Lah kok nggak ada yang azan? Ada yang azan. Rumahnya cuma beda 3 rumah sama masjid. Kok nggak kedengeran kata saya? Mati lampu atau gimana? Nggak mati lampu Ustaz. Sini memang tidak pakai pengeras suara. Buat saja ya suka-sukanya DKM lah, itu kebijakan DKM. Mau pakai pengeras suara mau tidak itu silakan, tapi saya iseng tanya, kok tumben tempat-tempat lain pakai pengeras suara sini enggak, kenapa? Haram Ustaz. Zaman Nabi nggak ada speaker katanya. Silakan, nggak apa-apa, silakan, itu kan pandangan pribadi, nggak apa-apa. Tapi kalau dia menyalahkan orang lain, ini salah tuh. Zaman Nabi nggak ada speaker, silakan. Speaker itu kemudian silakan silakan, orang punya pandangan, punya pendapat, silakan. Tapi nanti kita uji pandangannya sesuai enggak dengan hukum, sesuai enggak. Kebetulan waktu saya silaturahim itu, habis itu ketemu sama pemuka agamanya yang ada di situ. Orangnya lagi tadarus Al-Quran di masjid sendirian, nggak pakai speaker sendiri. Lucunya, orang ini pakai kacamata. Saya kemudian, ini ustadznya katanya, oh ya, tanya lama, kemudian saya ngobrol, saya coba dekati dulu, ya, belajar di mana dulu, bla bla, ketemu nyambung tuh. Kita kenal beberapa nama yang ternyata mutual begitu kan. Oh, saya kenal Anu, dia kenal Anu, saya kenal Anu, dia kenal. Udah mulai masuk chemistry-nya, iseng saya tanya. Kenapa masjid sini nggak pakai speaker? Iya, nggak ada di masa Nabi, haram gitu. Saya coba ngomong, bukannya speaker itu cuma alat ya, kata saya, alat bantu. Mohon maaf, Nabi pakai kacamata apa enggak? Kata saya.
Nah, ini kan dari kacamata. Loh, kaca ini punya tujuan kata dia. Tujuannya baik. Apa? Saya sudah agak sulit baca Al-Quran. Agak sulit. Pakai kacamata jadi jelas. Bikin saya bisa baca Quran. Saya tanya, tujuannya azan itu apa? Tujuannya azan itu bukan ngasih tahu masuknya waktu sholat. Tidak. Kalau ngasih tahu masuknya waktu sholat, orang sudah punya HP, punya jam di rumahnya. Kalau sekedar ngasih tahu waktu zuhur masuk begitu, sudah tergantikan dengan HP, dengan jam. Tujuannya azan itu ngajak orang sholat. Gimana bisa kita ngajak orang sholat, ajakan kita aja nggak kedengeran, kata saya. Itu kan alat bantu. Kalau kacamata alat bantu di mata. Kalau speaker alat bantu di mulut supaya terdengar di telinga orang. Sama-sama alat bantu. Tapi silahkan, Anda nggak ingin pakai silahkan, tapi Anda nyalahkan orang lain, itu juga tidak tepat. Maka dengan teknologi itu memudahkan kita, alhamdulillah. Ya. Saya sering Pak kemana-mana sholat kemudian nggak tahu arah kiblat. Asal pakai HP, sinyal ada, GPS-nya aktif, kuotanya ada, kiblat ketahuan di mana. Ya. Lalu zaman dulu repot Pak. Kita kudu nanya orang dulu kiblat kemana. Repotnya yang kita tanya nggak tahu juga kiblat kemana. Ya. Saya punya teman tuh ada yang pernah pengen tahu kiblat saja sampai nanya pemakaman dulu. Pemakaman di mana? Dicek kuburan. Oh kiblatnya ke sana. Repot kata saya. Sekarang alhamdulillah kita pengen tahu kiblat GPS. Dulu pengen hadir di pengajian, masya Allah. Persiapannya lama, pengen ngundang ustadz ini, ngundang kiai ini, kumpulkan dana segala. Sekarang nggak usah. Pengen dengerin ngaji siapa? Cukup buka HP, buka YouTube, selesai. Anda pengen denger suara lantunan Al-Quran dari Qori siapa? Kedengeran, sudah. Udah. Teknologi memudahkan kita. Cuma gara-gara teknologi penggunaannya kadang kurang tepat. Zaman dulu orang kalau mau sholat berjamaah di sebagian kampung maghrib terutama itu ada orang yang baca Quran tadarus. Lama-lama udah males ganti MP3. Saya khawatir lama-lama orang males azan, MP3 azan nanti. Jadi kita lihat itu teknologi itu memang memudahkan, tapi nanti kita kembalikan lagi pada penggunaannya ya. Bagaimana kita menggunakan hal-hal ini. Sekarang alhamdulillah, masya Allah mudah, dimudahkan. Kita pengen, saya belum lama itu kedatangan orang yang pengen masuk Islam. Saya selalu mengarahkan orang pengen masuk Islam itu, saya arahkan ke jalur yang tepat. Saya bilang, kalau sekedar syahadat Pak, saya bilang gampang. Tanpa saya, Bapak bisa baca syahadat, bisa. Tapi kalau Bapak masuk Islam di KUA, domisili Bapak di mana? Itu ada yang namanya penyuluh. Penyuluh itu berkewajiban memberikan penyuluhan kepada Bapak sampai Bapak paham dasar agama. Ini orang tinggalnya jauh, di Rajab, masuk Islam di Poris, coba bingung kan saya. Apa saya perlu datang ke tempat dia ngajarin wudhu, ngajarin sholat, kan repot gitu saya. Kenapa nggak pada ustadz yang ada di sana gitu ya? Ya kalau suuzonnya biasanya kadang-kadang kita tanya, emang nikahnya kapan sih? Buru-buru masuk Islam, kadang-kadang gitu. Tapi ternyata orang ini memang orang yang tulus, ikhlas, memang pengen masuk Islam. Nggak apa-apa Ustadz. Nanti kan Ustadz ngajar di Al-Aqsa setiap Kamis. Saya ketemu sama Ustadz tiap Kamis, bimbingan kita tiap Kamis saja di Al-Aqsa. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Dia kemudian bilang, Ustadz, saya susah sekali ngapalkan bacaan-bacaan sholat, susah sekali. Ya, udah saya nggak bisa baca huruf Arab, begitu kan. Sekalinya baca harus hafal gitu. Saya bilang memang butuh prosesnya langsung. Saya tanya sama dia,
Bapak ada HP, ada. Punya headset, ada. Sudah sih. Kita instalkan saja aplikasi bacaan sholat. Sudah. Bapak baca sambil dengerin di headset. Seminggu lagi datang, udah hafal saya, udah hafal. Udah kan? Anak saya belajar sholat, Pak, itu cepat sekali. Kenapa cepat? Saya beliin sejadah yang bisa ngomong itu. Sejadah yang Allahu Akbar kabiro, itu dituntun sama sejadahnya sampai selesai sholat itu. Tapi ya kalau udah gede-gede begini ya jangan bawa itu ke masjid, ntar dibawa ke masjid lagi. Orang mohon maaf tunanetra sekarang, kalau dia pengen sholat gampang. Saya belum lama tuh nyaksikan teknologi topi atau kopiah, ada GPS-nya, Pak, ada GPS. Pakai Arduino begitu, itu kemudian bersuara. Jadi kalau dia menghadap begini, Allah, nanti ngomong salah, belok kanan. Belum tepat, ngomong itu kalau kiblatnya masih belum tepat. Jadi sekarang itu bahkan orang yang tunanetra saja bisa menghadap kiblat dengan akurat. Tapi tadi ya, dengan dengan teknologi, Tapi repotnya juga sama. Dengan teknologi itu juga maksiat lebih mudah. Dulu orang pengen main judi itu harus datang ke tempat-tempat perjudian yang kadang-kadang lokasinya itu tersembunyi, lokasi judinya itu tersembunyi, ya repot masuknya. Sekarang orang pengen ngeslot cuma pakai HP aja. Wah ini alhamdulillah Ustaz, gacor dapat semalam, pakai alhamdulillah. Dulu orang pengen melihat hal-hal yang haram itu perginya jauh, Pak. Dia pergi ke pantai dulu gitu kan, dia pergi kolam renang dulu, dia pergi kemana dulu. Sekarang kita pengen lihat hal-hal yang haram, cukup buka HP kelihatan semua yang haram. Malah kadang-kadang saya tuh yang bingung, TV isinya pengajian tapi iklannya kadang-kadang judi online. Itu kan aneh, itu algoritmanya nggak masuk begitu loh. Ini biasanya nyetelnya pengajian TV-nya, tapi ketika buka YouTube algoritmanya kok malah muncul iklannya judi online. Itu kan aneh sebetulnya. Nah maka kemudian bagaimana panduan Islam terhadap penggunaan teknologi? Satu, teknologi itu tidak bisa menggantikan hal-hal yang sifatnya prinsipil, nggak bisa. Meskipun Bapak sekarang bisa cari keterangan dari manapun, cari informasi sekarang semudah kita cuma ngomong saja ya. Kita ketik di Google itu mau nanya apa itu ketemu jawabannya. Cuma yang jadi masalah filternya tidak ada. Saya kasih contoh. Belum lama itu saya ditanya begini, Ustadz, apa hukumnya orang yang kalau sudah azan subuh kebetulan dia masih makan, dihentikan atau tidak makannya? Saya tahu dia lagi nanya saya ya, lagi viral itu, katanya lanjutin aja nggak apa-apa. Saya jawab sama dia, kalau Anda tahu itu azan subuh, Anda yakin waktu subuh sudah masuk, maka kita teruskan makan itu ya haram, batal puasanya. Tapi Ustaz, bukankah ada hadisnya? Pinteran dia, ada hadis. Saya bilang sebelum Anda nanya, hadis ini sudah saya baca sejak 20 tahun yang lalu, sudah saya baca. Tapi tidak saya pahami seperti ente pahami, tidak begitu pahami. Jadi kan ada tuh hadis, kalau orang lagi makan dan kemudian azan, lanjutin sampai selesai, hatta yaqdiya hajatahu. Pemahaman yang umum untuk memahami hadis ini sederhana, Pak. Pemahaman. Kalau Bapak nggak puasa, Bapak lagi makan, azan, lanjutin makannya, nggak apa-apa, nggak masalah.
Jangan sampai bapak sholat pikirannya masih ingat makan. Begitu sebetulnya, sederhana. Orang sholat nggak boleh nahan kencing, nggak boleh. Orang sholat nggak boleh nahan kentut. Orang sholat nggak boleh nahan berak, nggak boleh. Orang sholat nggak boleh nahan lapar. Makanya disebut kalau ada azan tapi makanan sudah dihidangkan, makan dulu. Sederhana. Saya Pak, azan zuhur, bukan bulan Ramadan. Ada tamu datang, bawain durian Pak, 1 kardus, durian bawor Pak. Saya nggak ke masjid lah, makan durian dulu. Ya. Daripada nanti duriannya dihabisin adik saya, emang doyan durian semua begitu ya. Lebih baik saya makan durian ingat sholat daripada sholat ingat durian. Sederhana. Jadi memahami hadisnya sesederhana itu. Jangan kemudian dipahami kalau masuk azan subuh kalian masih makan, lanjutin sampai selesai. Kalau ini nggak selesai Pak ya. Bapak makan azan santai aja, tunggu azannya selesai. Masalahnya azan di masjid selesai, musolanya baru azan. Santai, kita ngopi dulu, dia kan baru azan ini. Musola selesai azan, musola yang di ujung komplek baru azan lagi. Ini kan apa? Jadi ilmunya benar, memahaminya ini yang kemudian bermasalah. Maka tadi teknologi tidak bisa menggantikan apa? Hal-hal yang sifatnya prinsipi. Ilmu itu didapat dari mulutnya guru, didapat begitu. Kemudian yang kedua, teknologi boleh digunakan sebagai alat bantu ibadah, nggak masalah. Jam digital, speaker, nggak masalah. Tapi jangan sampai teknologi justru mengganggu ibadah kita. Jangan sampai. Alhamdulillah nih, orang sekarang punya HP dan ada aplikasi mushaf di HP-nya. Tadarus di bulan Ramadan lebih gampang, lebih mudah. Saya di mobil nunggu di jalan sambil berangkat macet, sambil bisa tadarus, bisa tadarus, mudah, gampang. Cuman bagi orang yang memang niat baca Quran, kalau yang tidak niat baca Quran atau yang memang masih separuh niat, jangan coba-coba tadarus pakai HP. Jangan. Saya sering bilang Pak, orang kalau tadarus pakai HP, datanya matiin, suaranya silent. Tadarusnya aman, dapat 1/4 juz dapat. Tapi kalau Bapak tadarus, datanya nyala, begitu. Itu baru dapat 1 ayat, WA masuk, begitu kan. Balas WA dulu. Dapat 2 ayat, WA masuk, begitu kan. Ini kadang-kadang kemudian apa? Ganggu kita. Di Mekah itu luar biasa, kita lihat teknologi Masya Allah luar biasa. Tapi kadang-kadang justru perasaan khusyuk beribadah hilang. Saya itu Pak haji pertama kali tahun 2001, 23 tahun yang lalu. Waktu umur saya masih mungkin 17-18. Saya kuliah tingkat 1, kebetulan ada rezeki berangkat haji waktu itu. Saya ngalamin itu masih belum ada Zam-Zam, Toa Zam-Zam belum ada, masih ngalamin Mekah ya tidak semaju sekarang, tidak semaju sekarang. Itu ibadah rasanya khusyuk. Sekarang itu orang ibadah itu pegang HP semua. Tawaf itu banyak orang tawaf sambil video call. Sampai saya itu pernah orang tawaf itu diteleponin teman-temannya di absen, pengen minta didoain apa. Gue lagi di Mekah nih, tuh lihat tuh Ka'bah tuh ya. Lu minta didoain apa? Wah ngobrol lama begitu. Sampai tuh 7 putaran selesai, mungkin 15 orang ditelepon sama dia minta doa apa. Lah dia aja kagak doa. Dari tadi mau ngapain? Ini contoh bagaimana kemudian teknologi itu mengganggu ibadah kita. Jadi tetap harus kita dudukkan teknologi itu hanya sebagai alat bantu ibadah, tidak mengurangi kehusuan beribadah. Saya punya target itu waktu umrah tahun kemarin, pengen saya bilang umrahnya, saya bilang minimal 3 kali. Istri bilang kuat atau enggak, saya bilang harus kuat. Ternyata di hari ketiga kita udah nggak kuat, kecapean berdua. Saya bilang gimana, lanjutin. Saya bilang
enak kok, kita tinggal naik lantai 3, sewa skuter, tawaf, sa'i selesai Pak. Tawaf sa'i naik skuter itu 20 menit selesai, udah apa doa selesai, 20 menit selesai. Besoknya istri saya ngajak lagi ke atas lagi, yuk kita nyewa skuter lagi. Enak amat kata saya. Duit siapa? Saya bilang bukan soal duitnya, tapi kemudian kalau capek ke atas naik skuter nggak apa-apa. Tapi kalau memang nggak capek, sehat, badan enak, ya manual lah. Kita tawaf kemudian ya jalan kaki ya. Jadi teknologi tidak bisa menggantikan hal-hal yang sifatnya prinsipil. Yang kedua, harus kita dudukkan hanya sebagai alat bantu beribadah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dipahami. Kalau ada yang masih iskal atau ingin ditanyakan, tafadhol, silakan. Baik, ada yang mau ditanyakan? Memang kalau ada pertanyaan Ustaz, yang terkait dengan teknologi. Kalau sekarang kan ada kalau menentukan tanggal itu kan masih kita ada pakar teknologi, juga ada dengan manual. Nah, bagaimana sebenarnya teknologi itu bisa membantu untuk menentukan kayak misalnya gerhana matahari, gerhana bulan kan berbeda. Tapi saat tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan itu pasti ada dua cara yang itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ini Ustaz, kalau dari untuk mengetahui USG itu pandangan kita sebagai umat muslim juga. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya, lebih mudah. Apa pandangan Islam terhadap penggunaan USG untuk janin? Ya boleh, nggak apa-apa. Bahkan menurut sebagian ulama sunnah dengan beberapa kriteria. Usahakan memang cari dokter kandungan yang juga perempuan. Kalau tidak ditemukan dokter kandungan perempuan, ya dokter kandungan laki-laki, tidak apa-apa, tapi tetap disertai suami dan perawatnya. Kadang-kadang USG itu Pak, kalau USG-nya cuma masih di di atas perut itu masih aman Pak, aman. Tapi kadang-kadang janin itu susah sekali dideteksi sampai harus menggunakan transvaginal ya, yang dimasukin lewat kemaluan itu gitu kan. Tapi itu sesuatu yang boleh, bahkan menurut sebagian ulama dianjurkan karena lebih bisa mendeteksi kesehatan janin. Jadi sudah tahu kemungkinan janin ini sehat atau tidak, bagaimana ngecek perkembangan janin. Jadi sesuatu hal yang dianjurkan dalam Islam, dianjurkan. Yang pertama, apakah teknologi bisa digunakan sebagai alat bantu ya? Tadi saya bilang alat bantu, sebagai alat bantu penentuan awal bulan. Bisa. Nggak usah yang expert Pak, nggak usah orang yang ahli. Bapak-bapak bisa menentukan kira-kira, mengira-ngira awal bulan kapan. Bapak cukup download aplikasi namanya Stellarium. Atau kalau Bapak mau di Google itu cari saja moon sighting, ngintip bulan itu gimana? Bisa. Cuman masalahnya perintahnya Nabi itu bukan terkait adanya bulan. Bukan. Kalau bulan masih selalu ada lah, selalu ada. Perintahnya Nabi itu terkait melihat bulan. Nabi bilang sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, puasalah kalau kalian melihat bulan. Jadi bukan kaitannya dengan bulan, kaitannya mata fisik kita ngelihat bulan apa enggak, kan gitu kaitannya ya. Nabi bilang fa in ghumma alaikum, kalau tertutup mendung maka sempurnakan bulan yang sedang berjalan ini, sempurnakan 30 hari. Kalau kita pakai teknologi, nanti hadis nabinya kebuang. Nabi kan bilang, kalau mendung, maka sempurnakan. Sementara kalau kita misalnya pakai satelit, itu nggak ada istilah mendung atau tidak, Pak. Kalau kita pakai satelit, ya mau mendung mau nggak, ya kelihatan terus. Kan berarti begitu. Artinya, di sini kita akan membuang hadis Nabi. Itulah kenapa teknologi hanya kita pakai sebagai alat bantu validasi. Misalnya begini,
Ini sering kejadian kan. Bulan itu secara mata telanjang itu bisa kita lihat itu rata-rata di ketinggian 5 sampai 7 derajat, Pak. 5 sampai 7. Tapi bagi yang ahli sekali, ketinggian 3 derajat itu sudah bisa kita lihat. Saya gambarkan sederhana, Pak ya. Ini bulan kecil, satu garis tipis, bulan sabit tipis. Mataharinya besar, sore bersinar silau. Kira-kira mohon maaf, cahaya bulan dengan sinar matahari kalah apa enggak? Kalah. Mataharinya gede, silau. Sementara bulannya satu garis tipis. Itulah kenapa disyaratkan ketinggian minimal 3 derajat. Mataharinya tenggelam, bulannya harus sudah tinggi supaya bisa kita lihat. Kalau bulannya masih rendah, nggak kelihatan, Pak. Kalaupun dia kelihatan segaris, kalah oleh pancaran sinar matahari. Nah, kalau ada orang bilang bisa melihat bulan, bulannya kelihatan tuh. Sebelah mana bulannya? Sebelah sana kelihatan. Itu nanti kita validasi pengakuannya pakai teleskop. Dia bilang tadi kelihatan di situ. Kita lihat, nggak kelihatan. Ini kira-kira alatnya yang salah, apa mata orangnya yang bermasalah? Kira-kira mata orangnya yang bermasalah, Pak. Kira-kira. Jadi hanya kita pakai sebagai alat bantu. Kalau ada orang bilang melihat, saya lihat di situ tadi. Kita cek, ada beneran. Berarti pengakuannya bisa diterima. Jadi teknologi bisa dipakai untuk penentuan alam bulan sebagai alat bantu bisa. Tapi sebagai standar satu-satunya tidak bisa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau sudah tidak ada pertanyaan yang lain, sama-sama kita tutup dengan doa. Sebelum doa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala zanfatihi lima ublik wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi miqdaril azim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa syafaita ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.